Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar mata pelajaran administrasi pajak dengan materi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Untuk KD atau kompetensi dasarnya, yang pertama ada di 3.2, menerapkan permohonan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang berikutnya KD 4.2, membuat surat permohonan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Di materi NPWP yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian wajib pajak, yang kedua hak-hak dan kewajiban wajib pajak, yang ketiga pengertian dan fungsi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang keempat tata cara memperoleh NPWP, yang kelima penghapusan NPWP, yang keenam pengertian dan fungsi nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP, yang ketujuh tempat dan jangka waktu pelaporan usaha, dan yang terakhir pencabutan NPPKP. Dan untuk pengertian wajib pajak di sini menurut sistem perpajakan yang lama atau sering dikenal dengan sistem official assessment, di mana setiap wajib pajak setiap tahunnya pajak harus ditetapkan berdasarkan pajak yang ditetapkan oleh petugas pajak. Sedangkan menurut sistem perpajakan yang baru, setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk menetapkan dan menghitung sendiri pajak yang terutang serta wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dan untuk wajib pajak atau WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Untuk hak-hak wajib pajak di sini ada 3. Yang pertama, pengajuan keberatan kepada inspeksi pajak setempat terhadap ketentuan pajak yang dianggap terlalu berat. Yang kedua, mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak apabila keberatan yang diajukan kepada kepala inspeksi tidak dipenuhi. Yang ketiga, meminta pengembalian pajak atau retribusi, meminta pemindahan bukuan setoran pajak ke pajak lainnya atau setoran tahunan berikutnya. Di sini ada kewajiban wajib pajak. Yang pertama, daftar. Maksudnya di sini adalah mendaftar wajib pajak atau mendaftar NPWP. Yang kedua, hitung. Nah, di sini wajib pajak harus menghitung pajaknya sendiri atau menghitung pajaknya sendiri berdasarkan undang-undang yang sudah ada. Kemudian ada kewajiban untuk bayar. Nah, wajib pajak harus membayar sejumlah pajak yang sudah dihitung atau yang sudah ditetapkan oleh oleh undang-undang. Kemudian yang terakhir, wajib pajak berkewajiban untuk melaporkan. Di sini lapor itu maksudnya melaporkan bahwa pajak telah dibayarkan sejumlah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini ada pengertian NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, di sini ada contoh nomor wajib pajak atau NPWP.
Untuk dua digit pertama, contohnya 07, itu merupakan kode jenis wajib pajak yang mengidentifikasikan apabila apakah wajib pajak pribadi, wajib pajak badan, dan atau bendaharawan atau pemungut. Kemudian berikutnya ada 6 digit angka di situ, contohnya 890.123. Nah, ini adalah merupakan nomor urut wajib pajak. Kemudian 1 digit, ini contohnya adalah angka 3, itu merupakan cek digitnya. Nah, kemudian ada 3 lagi digit angka, contohnya 335, itu merupakan kode pemungut pajak. Dan untuk 3 digit di terakhir, itu contohnya 000, itu merupakan kode cabang. Nah, ini merupakan gambar dari contoh NPWP. Pada kartu NPWP, di situ paling atas ada logo Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ada NPWP atau nomor pokok wajib pajaknya. Kemudian ada nama dari wajib pajak tersebut, kemudian ada NIK dari wajib pajak tersebut. Dan syarat untuk membuat NPWP itu harus ada KTP-nya, karena nanti NIK-nya akan tertulis dalam kartu atau NPWP ini. Kemudian ada alamat dari si wajib pajak tersebut, dan yang paling bawah itu adalah kantor pelayanan di mana kartu NPWP tersebut dibuat. Nah, ini contohnya adalah KPP atau Kantor Pelayanan Pajak Permata Sukabumi. Nah, kemudian ada juga fungsi dari NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Di sini ada 3. Yang pertama, sebagai pembayaran pajak di muka atau angsuran atau kredit pajak atau fiskal luar negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak bertolak ke luar negeri. Kemudian yang kedua, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketiga, salah satu syarat pembuatan rekening koran di bank. Kemudian tata cara memperoleh NPWP itu dengan 2 cara. Yang pertama, caranya itu memperoleh NPWP secara offline. Nah, dengan cara kita datang langsung atau mendaftarkan diri langsung ke kantor pelayanan pajak, itu disebut dengan memperoleh NPWP secara offline. Dan yang kedua, untuk memperoleh NPWP secara online, kita bisa melalui situs Direktorat Jenderal Pajak atau sering disebut dengan NPWP secara online. Nah, di sini ada penghapusan NPWP. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi meninggal atau tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. Yang keempat, wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi. Nah, setelah kita membahas mengenai NPWP, kita lanjut ke NPPKP. Di sini untuk pengertian NPPKP adalah setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan PPN atau pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan PKP atau pengusaha kena pajak, dan atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP melalui surat pengukuhan kena pajak yang berisi identitas dan
kewajiban perpajakan atau PKP. Nah, untuk NPPKP itu adalah kepanjangan dari nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, di sini ada 3 fungsi dari NPPKP. Yang pertama, sebagai identitas PKP atau perusahaan kena pajak. Atau pengusaha kena pajak. Yang kedua, sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPNBN atau pajak pertambahan nilai barang mewah. Kemudian yang ketiga, alat pengawasan administrasi perpajakan. Di sini ada jangka waktu pendaftaran atau pelaporan kegiatan. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. Wajib pajak pribadi atau badan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak bagi yang memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, jadi kalau kita belum mempunyai NPWP, itu masih diberikan waktu 1 bulan setelah kita menjalankan usaha atau setelah kita bekerja. Tapi khusus untuk wajib pajak pribadi atau badan yang wajibkan melaporkan usahanya itu harus mempunyai PKP dulu sebelum mereka melakukan menjalankan usahanya tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat siang dan terima kasih.